Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ala rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim nafati barakati fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal mana sudah bahas apa kita? Kita sudah menyelesaikan tentang sifat yang wajib dan sifat yang mustahil bagi Allah. 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Juga sudah kita selesaikan pula tentang dalil. Apa itu dalil wajibnya Allah bersifat dengan sifat 20. Jadi kalau kita menunjuk wujudnya alam, apa sih bukti adanya Tuhan? Bukti adanya Tuhan itu ya adanya alam semesta. Maka perkataan adanya Tuhan itu mestinya sudah bentuk lengkap
Yang disebut Tuhan itu ya harus yang wujud, kidam, bako sampai mutakaliman gitu loh. Jadi alam ini enggak hanya menunjukkan adanya saja, tapi ya dia kidam, dia bako, dia mukhalafah, dia qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Semua yang 20 itu dibuktikan dengan adanya alam semesta gitu loh. Jadi jangan disempitkan, oh alam ini hanya menunjukkan adanya saja, enggak. Alam ini menunjukkan semua sifat-sifat ketuhanan. Karena yang namanya Tuhan itu ya lengkap. Enggak hanya Tuhan itu adanya saja, enggak. Tapi disebut Tuhan itu ya harus dia ada, dia tidak berawal, dia tidak berakhir, sampai dengan kudrat, irodat, sampai mutakal. Jadi kalau selama ini kita hanya apal nih wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, ini anak-anak apal semua tuh, tapi nggak ngerti apa itu dalilnya. Maka kita sudah menyelesaikan bahwa dalilnya sifat-sifat Allah itu adalah dengan adanya alam semesta. Kemarin di YouTube itu muncul namanya Guru Gembul, tahu? Kenal? Guru Gembul. Dia mengatakan adanya Allah, adanya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi orang-orang sekarang ini mau menggiring kita, yang namanya iman, perkara iman, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, sampai iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, itu semua tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu hanya bentuknya kepercayaan aja. Yang namanya perkara ilmiah itu ya perkara yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Itu namanya ilmiah kata mereka. Seperti AC. Kenapa AC ini bisa dingin? Maka harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Oh, karena ada mesinnya, ada pendingin yang menyalur ke dalamnya, ada kipasnya hingga memancarkan dingin. Itu namanya ilmiah kata mereka. Kenapa motor ini bisa hidup? Oh, karena ada pengapian, ada bensin, ada, itu ilmiah. Tapi kalau Tuhan, adanya Tuhan itu enggak ilmiah. Itu cukup kepercayaan aja, enggak bisa dibuktikan dengan keilmuan. Ini orang sekarang mau menggiring kita ke arah itu. Jadi mau mengkerdilkan orang-orang yang berakal. Mau menghilangkan kerjanya akal. Kemarin sudah kita omongkan yang namanya sumber ilmu ada berapa? 3. Sumber ilmu itu ada yang pakai panca indera, ada yang pakai akal, ada yang pakai berita. Itu sumber ilmu manusia. Cuma 3 doang. Yang pertama apa? Panca indera. Yang kedua akal. Yang ketiga
berita. Nah, semua yang namanya perkara ilmiah itu adalah perkara yang bisa kita buktikan dengan dasar ilmu. Apapun yang dibuktikan dengan ilmu itu namanya ilmiah gitu. Jadi bukan ilmiah itu hanya urusan panca indera saja. Oh, kalau bisa diteliti di laboratorium, diteliti di sebuah tim-tim penelitian, kedokteran, itu baru namanya ilmiah. Kalau nggak bisa diteliti di laboratorium, namanya bukan ilmiah. Ini mengecilkan namanya, mengkerdilkan pikiran kita. Memang orang-orang sekarang mau membawa umat Islam ke arah itu, hingga mereka tidak lagi berpikir tentang keimanan, nggak lagi berpikir tentang akidah. Mereka menganggap yang namanya akidah itu kepercayaan aja. Kamu tahu beritanya dari orang tua, berita dari kiai, sudah yakini aja. Itu namanya mengkerdilkan otak kita. Jadi akal itu seakan-akan untuk meneliti, untuk berpikir tentang mekanisme kerjanya motor, kerjanya pesawat, kerjanya itu semuanya pakai akal. Justru itu semua cukup pakai panca indera. Nah, akal itu digunakan Allah untuk apa? Akal itu untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan panca indera, gitu mestinya dong. Kalau sesuatu mata, telinga, hidung nggak bisa menemukannya, maka cara untuk menemukannya pakai akal. Tapi sesuatu yang sudah bisa ditemu pakai mata, pakai telinga, pakai hidung, ya akal nggak perlu kerja lagi, ngapain? Ini gelas bundar, buktinya apa? Buktinya apa ini bundar? Ya wong kelihatan mata, colok aja matanya kalau nggak bisa ngomong bundar gitu. Masa perlu dipikir lagi, mata udah bisa ngelihat, bagaimana mau dibuktikan? Ente mencium sebuah bau, ini wangi, buktinya apa kalau wangi? Nah, sudah tercium, mau dibuktikan apa lagi? Jadi sesuatu yang sudah bisa ditemu oleh panca indera, ya akal nggak perlu kerja lagi, mestinya begitu dong. Jadi Allah itu memberi kita ini sarana. Mana yang bisa ditemu oleh panca indera, ya kerjanya pakai panca indera. Mana yang nggak bisa pakai panca indera, baru pakai akal. Gitu mestinya dong, kayak keberadaan Allah. Panca indera nggak bisa menemukan. Mata nggak bisa nemu, telinga nggak bisa nemu, hidung nggak bisa nemu. Lah, ketika panca indera nggak bisa nemu, terus gimana? Akal bekerja, gitu loh. Akal berpikir, ada nggak sih Tuhan itu, gitu dong. Jangan malah dikecilkan. Akal bukan untuk itu kerjanya, ini loh yang merusak. Yang kemudian banyak orang Islam ikut-ikutan kepada paham yang seperti ini. Dianggap yang namanya iman kepada Allah, iman kepada Nabi, itu cukup pakai hati aja. Yang penting yakin. Ini loh yang kemudian menghilangkan keilmuan ahli sunnah wal jamaah tentang akidah. Nah, ketika akidah kita sudah rapuh, akidah kita sudah nggak kuat, nggak kokoh, maka gampang digoyangkan. Gampang kita dibuat ragu. Kenapa? Karena keimanannya seseorang hanya modal percaya doang.
tanpa ilmu pengetahuan. Padahal iman harus pakai ilmu. Kalau iman nggak pakai ilmu, bagaimana sampai pada dasar akidah yang kuat? Gitu loh. Makanya ilmu tentang Allah, tentang kenabian, tentang keimanan, semuanya ilmiah, bisa dibuktikan, gitu loh. Apa buktinya Allah ada? Cuman buktinya nggak perlu ke laboratorium, gitu loh. Saya nyontohin kemarin, kalau kamu punya motor, kamu pulang ngaji, kunci motornya ada, surat-surat motornya ada, tapi motornya nggak ada. Kemana motornya? Kemana? Kalau digadein suratnya ikut, suratnya ada, kuncinya ada, motornya hilang. Ketika kamu tahu hilang itu hasil dari laboratorium bukan? Dari mana hasilnya? Akal berpikir, gitu dong. Nggak mungkin motor yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada, ini nggak mungkin. Mau yang ngambil setan kayak mau yang ngambil orang, mesti ada yang ngambil, gitu loh. Itu akal berpikir namanya. Nggak perlu laboratorium, nggak perlu. Begitupun alam ini, saya tadinya nggak ada, bapak saya tadinya nggak ada, kakek saya tadinya nggak ada, kok sekarang jadi ada? Ini nggak mungkin, nongol sendiri nggak mungkin, gitu loh. Itu akal berpikir namanya, itu ilmiah. Bukan yang ilmiah itu laboratorium doang. Ini kadang orang dikecilkan pola pikirnya hingga menganggap akal itu bukan untuk itu kerjanya. Akal untuk cari duit, gimana dapat duit yang banyak, gimana kerjaan bisa laris, gimana barbershop satu bisa dua, gimana bisa meningkat. Itu pakai akal, itu nggak perlu akal yang begitu. Kalau cari makan perlu pakai akal, hewan nggak dapat makan. Kucing bisa makan, nggak usah kucing, cicak itu mestinya lebih pusing dari kamu. Kenapa? Dia diem aja, tapi makanannya terbang-terbang. Makanan cicak apa? Nyamuk. Nyamuknya terbang, cicak nggak bisa terbang. Nangkepnya gimana coba? Mestinya cicak pakai kuyuk, puyeng tuh. Tapi nggak ada cicak pakai kuyuk, tenang-tenang aja dia. Nggak perlu mikir untuk makan. Tahu-tahu nyamuknya habis gigit ente, kenyang, terbang, nggak kuat, nempel tembok. Cicak, rezeki. Jadi kalau ngomong rezeki itu dipikir, ente kalah sama hewan berarti. Jadi akal itu bukan untuk menemukan sesuatu yang kelihatan panca indera. Duit itu kelihatan panca indera enggak? Duit kamu goib ya? Apa kelihatan panca indera? Lah ngapain dipikir? Sesuatu yang kelihatan panca indera enggak usah dipikir. Mikir itu sesuatu yang mata enggak bisa menemukan, telinga nggak bisa nemu, baru akal bekerja tuh. Ini loh fungsinya. Makanya berpikir tentang Allah, tentang kenabian, itu semua ilmiah, artinya akliyah dengan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu logika namanya.
ilmu logika berpikir. Ketika logika kamu itu normal, benar, mesti kamu nemu Tuhan. Kalau logika berpikir kamu nggak benar, kamu nggak nemu Tuhan nggak. Lah, rata-rata orang Islam sekarang menganggap iman itu yang penting yakin aja, Bib. Ini loh yang membuat kita mundur itu ini. Ketika kita modalnya yakin aja, percaya aja tanpa berpikir, tanpa ilmu, maka akan mudah dibikin ragu, mudah diombang-ambingkan. Ntar muncul paham Tuhan ada di atas, kita ikut. Ntar muncul paham lagi Tuhan kalau malam turun, kita ikut. Apalagi dia, ini loh buktinya nih, ada Quran, ada hadisnya ngomong. Oh iya juga ya, gampang diombang-ambingkan. Ntar muncul lagi, Nabi itu nggak punya keturunan, nggak ada habaib, ikut lagi. Ini gampang diombang-ambingkan. Ketika kamu menganggap iman itu yang penting yakin. Iman bukan yang penting yakin, justru yakin itu perlu ilmu. Bagaimana kamu mau yakin nggak pakai ilmu? Maka ini perlu ngaji akidah di sini gitu loh. Banyak generasi kita meninggalkan ini, meninggalkan ngaji akidah, meninggalkan menuntun, membangun keyakinan dengan ilmu. Mereka menganggap keyakinan yang penting percaya aja, katanya orang tua. Kalau keyakinan ini dengerin nih. Kalau keyakinan orang Islam modalnya percaya, bukan ilmu, nggak ada bedanya agama Islam dengan agama yang lain. Coba, Kristen kayak, Buddha kayak, Katolik kayak, Konghucu kayak, semua apa yang mereka yakini modalnya percaya kata pendetanya, percaya kata pastornya, percaya kata biksunya. Lah, kalau orang Islam juga percaya kata kiainya, bedanya apa agama kamu dan orang lain? Itu loh. Makanya dalam Islam kamu disuruh berilmu. Perintahnya Quran mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Suruh tahu itu bukan percaya doang. Suruh tahu itu suruh berilmu. Pikir dengan cara ilmu hingga kamu punya keyakinan yang benar, bukan hanya percaya katanya orang. Ini loh bedanya agama Islam sama agama yang lain selain Islam. Keimanan kita dibangun dengan ilmu, keyakinan kita dibangun dengan ilmu, bukan dibangun ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam itu sudah nemu cara gimana melemahkan orang Islam. Gimana caranya? Jauhkan mereka dari pesantren. Sejak kecil udah disekolahin, suruh nyantri nggak mau. Ketika sudah nggak ke pesantren, maka nggak dapat ilmu-ilmu dasar agama. Taunya yang penting sholat,
wudu. Dari mana taunya? Ya di musola. Taunya alif bata. Ini loh yang mereka rancang untuk melemahkan orang Islam, dijauhkan dari pondok pesantren. Udah mulai nggak ke pondok pesantren, dijauhkan dari majelis taklim. Dikasih apa? HP, munculkan teknologi, sibukkan mereka dengan melihat hal-hal yang macam-macam, hingga akalnya nggak pernah berpikir tentang agamanya. Ketika ini sudah terjadi, lemahlah akidahnya orang Islam. Ketika lemah, orang Islam sudah nggak lagi membela agamanya, nggak lagi peduli agamanya. Udah lulu gua lah. Palestina perang, biarin aja Palestina, ini bukan Indonesia. Itu lemahnya akidah kita, lemahnya iman kita. Dibangun dari situ. Jadi mereka ini sudah merancang gimana cara melemahkan agama Islam. Nah kalau kita nggak membela agama kita sendiri, kita nggak tekun untuk menegakkan sendiri, ya kamu akan terus dilemahkan. Kalau kamu sudah tahu, oh saya dulu nggak pesantren, hasilnya saya nggak pesantren, saya nggak tahu agama dengan benar, taunya cuma duit, otaknya duit aja. Gimana punya jabatan, gimana punya kerjaan. Ketika kamu sudah mengalami itu, mestinya anak saya jangan lagi begitu. Anak saya harus pesantren, begitu mesti dong. Generasi berikutnya jangan lagi kayak saya. Kenapa? Kegagalan cukup pada kita. Jangan sampai kita ikut anak kita gagal juga. Terus dianggap begini, saya aja dari kecil sekolah, kerjaan susah, kembali lagi ke situ. Yang namanya urusan makan, kerjaan, itu rezekinya Allah yang atur. Kalau ilmu nggak bisa, harus kamu cari. Makanya kalau orang-orang kayak orang awam, anaknya nggak pesantren, pantes. Yang kadang saya bingung, kiai, anaknya nggak pesantren, kan repot. Kenapa? Bosen jadi kiai. Cukup saya aja yang jadi kiai, anak saya jangan jadi. Ini apa enggak pikun lagi nih mikirnya? Hah? Kalau memang dasarnya dia nggak pernah pesantren, anaknya nggak di pesantren, ini pantas nih. Kadang kiai anaknya disekolahin, nggak pesantren. Apa nggak tambah lemah akidah orang Islam? Apa nggak tambah lemah kokohnya agama Islam? Gitu loh. Jadi kita kembali untuk urusan iman kepada Allah ini nggak boleh ikut-ikutan. Iman orang Islam nggak boleh modal percaya. Imannya orang Islam harus modal ilmu. Tahu buktinya. Maka dari ajaran tauhid inilah kita membuktikan apa itu keberadaannya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, apa itu keberadaannya Nabi, mana sifat-sifat Nabi. Bagaimana kita membuktikan kiamat itu pasti ada, malaikat ada, hari akhir ada, kitab suci ada. Itu semua buktinya ilmiah, bukan modal percaya aja, bukan. Ini loh yang mau kita kokohkan, yang mau kita kuatkan di dalam keimanan kita. Ini bagian nulis mana ini? Ente nulis deh. Siapa yang nulis? Makan jengkol karsum semalam. Hah? Jengkolan dia.
Jangan dihapus itu. Itu aja tuh bawahnya itu. Garis bawahnya garis mulu garis. Nah, sumber ilmu. Yang pertama, sini dong bawahnya dong. Ya, bawahnya situ. Satu, nah. Panca indera. Dua, akal. Tiga, berita yang benar. Berita yang benar ada dua. A, berita yang datang dari para nabi. Nabi. B, berita yang datang dengan cara mutawatir. Jadi akal bisa membuktikan keberadaan Allah, bisa membuktikan adanya Allah dan semua sifat-sifat Allah. Akal bisa membuktikan. Tapi kalau namanya Allah, akal nggak bisa. Akal berhenti itu. Akal nggak nyampe siapa namanya Allah. Nah, untuk tahu Allah itu namanya Allah dari mana? Dari mana? Panca indera nggak bisa. Akal nggak bisa. Dari mana? Berita. Makanya sumber ilmu itu tiga. Panca indera, akal, terus berita. Yang beritain siapa? Yang beritain Nabi. Yang dia punya mukjizat. Maka beritanya kita percaya. Gitu loh. Oh, Tuhan yang bikin alam itu namanya Allah, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 itu berita dari Nabi. Bukan akal, bukan. Akal hanya menemukan secara ilmu Allah pasti ada, gitu. Tuhan pasti ada. Ya ginilah. Tadi ente kehilangan motor. Akal ente memastikan pasti motor saya hilang, pasti. Yang maling siapa? Namanya siapa? Orang mana? Tahu nggak? Tahunya dari mana? Berita. Tanpa berita kamu nggak akan tahu.
Kamu melihat di tanah ada jejak telapak kaki. Akal kamu mikir pasti tadi ada yang lewat. Yang lewat siapa? Akal nggak bisa nemu. Akal bisa memastikan pasti tadi ada yang lewat. Lah yang lewat siapa? Nggak tahu. Tapi dari mana? Berita. Orang yang lihat. Lah, berita yang disampaikan oleh orang banyak itu namanya berita mutawatir namanya. Contoh, ente keluar rumah, tahu-tahu dikasih berita, Islamic kebakaran. Datang lagi orang Islamic kebakaran. Orang lagi Islamic, kamu tahu, hari ini Islamic kebakaran. Dari mana taunya? Banyak orang yang memberitakan. Maka berita yang datang dari banyak orang yang tidak mungkin berbohong itu namanya berita mutawatir, gitu loh. Orang yang melihat Nabi itu banyak. Sahabat Nabi itu ada 124.000 orang. Setiap hari Nabi dikelilingi sahabatnya. Setiap kejadian Nabi dilihat banyak orang. Orang yang lihat banyak itu nyeritain, Nabi tadi begini, Nabi terus cerita, diceritakan lagi, cerita lagi. Itu namanya apa? Mutawatir. Itulah sumber ilmu kita. Lah, kalau urusan iman nggak boleh mutawatir, gitu loh. Iman harus akal pakai ilmu. Ini kadang kita kebalik-balik, gitu loh. Mana yang harus pakai ilmu, mana yang pakai berita, mana panca indera, nggak bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Maka kita harus tahu, kalau urusan iman itu bukan mutawatir. Iman harus pakai ilmu, gitu loh. Keberadaan Allah buktinya apa? Nabi buktinya apa? Ketika nanti berbicara tentang namanya siapa, ini baru mutawatir, gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan sumber ilmu ini. Jangan sampai kita dilemahkan gara-gara berkeyakinan tanpa lagi berilmu. Ini hati-hati nih. Kalau sudah iman kita nggak pakai ilmu, pasti akidah kita lemah. Ketika akidah kita lemah, kita mudah digonjang-ganjingkan, mudah disusupi, mudah dipecah belah seperti keadaan sekarang ini. Makanya umat Islam rapuh. Kata Nabi, umat Islam nanti akhir zaman akan seperti buih. Banyak, tapi enggak seperti karang. Kena angin ikut, tiup air sono ikut, nggak bisa kayak karang, nggak bisa. Ombak datang pecah ombaknya, datang ombak pecah. Ketika ombak datang ya ikut aja ke sono, ikut aja kemari, gitu loh. Kenapa? Karena bangunan agamanya sudah nggak kokoh lagi. Gitu. Ini loh pentingnya ngaji, ini loh pentingnya ilmu, gitu. Makanya yang terpenting dibangun pakai ilmu utama adalah akidah, keimanan. Bagaimana mengimani Allah dengan dalil, mengimani Nabi dengan dalil, tahu sifat-sifat Allah dengan dalil. Dengan ini agama kita akan kembali kokoh. Makanya kata ulama, Islam gak akan kembali jaya sebelum di barbershop, di warung makan, di pasar-pasar yang diomong sifat-sifat Allah. Buktinya apa? Bagaimana keberadaan Allah?
bagaimana keadaan sifat Nabi. Sebelum itu dibicarakan umum, Islam nggak akan kokoh, nggak akan. Ini loh kuncinya. Kenapa? Karena ini bangunan yang dicetak Nabi. Nabi mengajarkan ini 13 tahun. Mengokohkan akidahnya sahabat. Mencetak mereka jadi orang yang imannya seperti karang. Hingga mereka tidak bisa digoyang oleh ombak sebesar apapun. Tapi semakin kemari hilang, semakin kemari hilang. Hingga banyak orang merancang gimana caranya melemahkan orang Islam. Di mana-mana tempat yang diomong nggak lagi agama, nggak lagi Allah, nggak lagi Nabi. Yang diomong apa? Yang diomong bola, yang diomong isu-isu pelantikan, yang diomong Jakarta membara, Jakarta menyala, memang kebakaran lo menyala, itu loh. Jadi udah hilang ini, enggak. Ketika itu terus terjadi, yakinlah Islam akan terus seperti buih, enggak akan mungkin kembali jadi karang, enggak akan. Lah, kita dari masjid yang kecil ini, dari tempat yang kecil ini, desa yang kecil ini, kita ingin membangun keluarga kita, membangun warga kita menjadi orang yang imannya kembali kokoh. Jangan cerita yang gede-gede dah, dari yang kecil dulu aja. Nabi itu membangun Islam di dunia dari rumahnya yang kecil. Nabi itu rumahnya cuma 4 kali, kecil. Dakwahnya kecil, tapi dari yang kecil kokoh, berkembang jadi kokoh, berkembang jadi kokoh. Nah, kita pengen dari desa kita ini yang bisa mengajarkan akidah dengan kuat, imannya kuat, agamanya kuat, fikihnya kuat, akan ditiru daerah lain, berkembang jadi kokoh, dari mulai marunda yang kecil, RT, tingkat RW, berkembang ke terus sampai ke kelurahan gede. Kita pengen begitu, gitu loh. Jadi kita cetak daerah kita sendiri bagaimana menjadi orang yang anak-anak kita, generasi kita imannya kokoh, imannya kuat, imannya seperti karang, nggak lagi seperti buih lagi, insya Allah. Jadi dimulai dari masjid ini, kita ingin membangun sumber-sumber ilmu kita biar tepat. Mana yang harus pakai panca indera, mana yang harus pakai akal, mana yang harus pakai berita. Jangan sampai kita salah menempatkan hingga membuat kita kehilangan kekokohan keimanan kita. Insya Allah. Ini aja sebagai pembuka wawasan bahwa kita perlu, kita penting mengetahui dalil-dalil tentang adanya Allah, dan itu enggak hanya modal percaya, tapi itulah modal ilmiah. Harus pakai akal, dan akal itu perlu ilmu logika. Ketika kita paham ini, maka iman kita akan menjadi kuat, tidak lagi bisa digoncangkan oleh siapapun, insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Lu balik sono nanya, situ aja.